Halo, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal tol laut yang sering banget kalian masih bingung gitu ya. Apa itu tol laut? Dan juga kalau kalian bertanya fungsi dari tol laut itu apa, sebenarnya gue akan ngebahas di video kali ini. Makanya teman-teman pantengin video kali ini sampai selesai. Jadi kalau kalian pengen tahu, tol laut itu bukan tol di atas laut. Kalau kita tahu di Bali gitu ya, kan ada tol di atas laut, itu bukan definisi asli dari tol laut. Pak Jokowi kalau tidak salah, Pak Presiden kita itu memberikan sebuah peresmian untuk program tol laut ini di tahun 2015. Tol laut ini sebenarnya pada awalnya fungsinya untuk mobilitas orang dan mobilitas barang. Jadi apa itu mobilitas barang dan orang? Jadi gini konsepnya, kan di Indonesia ini ada yang namanya PELNI, Pelayaran Nasional Indonesia. Itu mereka bentuknya adalah perusahaan BUMN yang memang mereka itu transportasi laut pakai kapal dan itu nggak bawa orang. Nah sekarang nggak cuman bawa orang, PELNI sekarang udah bisa ngangkut barang. Jadi di dalam kapalnya itu di depan atau di ujung kapal di luar itu bisa taruh 80 kontainer, di belakang juga bisa taruh 80 kontainer. Dan rute yang dilalui oleh tol laut, rute yang dilalui oleh PELNI itu sebenarnya desa 3T. Jadi harus daerah yang mencakup 3T. Terpencil, terluar, dan tertinggal. Jadi terpencil, terluar, dan tertinggal. Itu tuh kemarin nih di tahun 2018-2019 gue punya perusahaan namanya Pinisip. Pinisip sempat membantu program tol laut. Kita dikasih 24 trayek, itu lebih dari 140 pelabuhan di Indonesia. Jadi sebenarnya konsep dari tol laut ini adalah untuk menjadikan sila kelima di Indonesia, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tahu di Indonesia Timur itu sebenarnya harganya sedikit, bukan kadang-kadang nggak cuma sedikit ya, bahkan banyak barang dari mereka itu lebih mahal dibanding barang di Jawa. Makanya tol laut ini itu memberikan sebuah fasilitas transportasi barang supaya harga logistiknya murah, dan itu pas nyampe di daerah timur harganya sama. Contoh misalnya Indomie gitu ya. Indomie di sini satu dusnya misalnya, gue nggak tahu satu dus, mungkin satu bungkusnya 1.500 sampai 2.000 rupiah. Kalau di Papua itu mungkin harganya bisa 5.000, 6.000 rupiah. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau kirim dari Surabaya ke Papua misalkan harganya 5 juta. Nah, kalau kita pakai pelayaran domestik kayak Tanto, Temas, Peratus, Spill dan lain sebagainya, itu mereka biasa jualnya nggak 5 juta, mereka bisa jual 10 juta. Kenapa? Karena muatan baliknya kosong. Dari Papua Surabayanya kosong. Kayak gini lah, kalau kalian naik angkot gitu ya, terus udah gitu arah baliknya kosong, biasanya akan dicas double harganya. Karena angkot nggak boleh rugi. Itu sebabnya karena logistiknya mahal, ini yang menyebabkan harga barangnya jadi mahal. Berbeda dengan tol laut. Kalau tol laut itu disubsidi oleh pemerintah supaya harga logistiknya jadi murah sekali. Karena logistiknya murah, ini yang menjadikan harga barangnya sama di Jawa dan di Indonesia Timur. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya yang menjadi masalah adalah muatan baliknya kan tetap kosong. Kalau pemerintah subsidi logistik terus-terusan, nanti kalau selalu rugi karena muatan baliknya kosong gimana? Ini kan akan jadi masalah. Makanya gue bilang, kalau teman-teman yang pengen ekspor dan teman-teman ini di luar Pulau Jawa, sebenarnya kalian bisa menggunakan program tol laut ini. Jadi kan kita tahu kalau misalnya barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa ke daerah 3T ini, terpencil, terluar, dan tertinggal, itu sebenarnya ini kesempatan kalian untuk mengisi muatan balik. Jadi kalau misalnya contoh gitu ya, dari Surabaya ke Papua, itu ada tol laut tuh. Yang disubsidi itu tidak semua barang oleh pemerintah. Yang disubsidi adalah bapokting. Jadi bapokting adalah bahan pokok penting. Jadi beras, susu, telur, bahan-bahan pokok itu yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau barang-barang kayak mobil segala macam itu tidak disubsidi sama sekali. Karena kita tahu kalau misalnya barang-barang yang dikirim itu adalah bahan pokok dan penting, pulangnya dari Surabaya ke Papua itu bahan pokok, pulangnya harusnya dari Papua ke Surabaya adalah barang komoditas. Jadi teman-teman semua kalau misalnya di daerah kalian berpikir kayak kok Julio mau ekspor nih, tapi logistiknya susah sebenarnya karena mahal gitu ya, kalian bisa menggunakan fasilitas tol laut. Tapi memang kalian harus perhatikan di logistik manajemen. Kalau Surabaya Papua itu satu bulan tuh berangkat berapa kali, dan nanti dari Papua ke Surabayanya itu berapa banyak kapal gitu ya dalam satu bulan. Itu kalian harus tahu supaya kalian bisa menyesuaikan dari sisi logistik manajemen.
ngumpulin barangnya, masukin ke kontainernya supaya tepat sama pengiriman kapal balik dari Papua ke Surabaya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang di luar daerah, ini adalah sebuah peluang dan kesempatan yang luar biasa untuk kalian bisa ekspor barang-barang dari luar Pulau Jawa dengan logistik yang murah. Karena kalau kalian pakai logistik pelayaran domestik biasanya agak sedikit mahal. Ini yang menyebabkan barang-barang dari Indonesia Timur atau barang-barang dari Kalimantan atau Sulawesi tidak pernah bisa bersaing sama barang-barang yang dari negara lain. Misalnya contoh, dari Sulawesi mau kirim barang ke Cina, dari Sulawesi ke Surabayanya itu lebih mahal bahkan dibandingkan Surabaya Cina, atau Cina Surabaya itu jauh lebih murah dibandingkan harga logistik domestiknya. Makanya ini menyebabkan harga barang di Indonesia ini agak sedikit susah bersaing di luar negeri karena harga logistik di kontainer kapal domestiknya itu mahal. Jadi tol laut itu sebenarnya menurut gue adalah sebuah kesempatan buat teman-teman eksportir pakai yang di luar Pulau Jawa untuk bisa membawa barang kalian ke Pulau Jawa, abis itu ditukar kontainernya ke kontainer internasional dan abis itu bisa langsung diekspor. Jadi kurang lebih seperti itu konsep dari tol laut. Kalian harus paham bukan lagi tol di atas laut, tapi ini adalah transportasi logistik menggunakan kapal, dan paling banyak digunakan itu adalah kapal pelni, yaitu kapal negara. Jadi nggak cuma orang yang diangkut, tapi juga barang yang diangkut. Daerah yang dilalui 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. Jadi menurut gua, sempat gue pernah nanya sama Pak Menteri Perhubungan kita, Pak Budi Karya Sumadi, kayak, kok pelabuhan-pelabuhan kecil ini nih dilayani? Jawabannya sederhana sekali, karena ada kehidupan di sana. Artinya kalau ada kehidupan di sana, ada harapan dan mimpi orang-orang yang tinggal di sana. Ini yang sebenarnya gue pengen edukasi ke teman-teman semua soal ekspor. Karena di daerah mereka sebenarnya banyak komoditas yang bisa dijual ke luar negeri dan menghasilkan uang supaya mereka bisa jadi orang besar, orang sukses ke depannya dari hasil yang mereka jual ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman ngerti tentang definisi dari tol laut dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan dari tol laut ini untuk bisa kirim barang dan ekspor dari barang-barang yang di luar Pulau Jawa. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support channel Julio Ekspor supaya kita tetap ngebahas konten-konten kayak gini seputar ekspor di Indonesia. So see you on the next video. Bye bye.